kata berusaha. Ia berusaha, kata berusaha itu berikhtiar. Segala cara dia harus lakukan supaya apa? Berjumpa Sang Kristus yang lewat itu. Seorang mafia yang mau berubah, mengalami transformasi kehidupan. Apa kerja keras yang dilakukan oleh Zakheus ini supaya ia mengalami perubahan di dalam kehidupannya? Yang tadinya adalah dia orang yang sangat dijauhi, orang yang dicap adalah sebagai pengkhianat, dia adalah dicap sebagai orang paling berdosa karena pekerjaannya. Tetapi untuk merubah itu, baik di dalam pola pikir, baik di dalam tindakannya hari-hari, maupun juga keluarganya, apa yang dikerjakan oleh Zakheus ini. Nah, Bapak Ibu, tentu poin yang pertama itu adalah ayat yang ketiga sampai dengan keempat di dalam teks yang telah kita baca. Nah, Bapak Ibu, ini adalah Zakheus. Poin yang pertama itu, Bapak Ibu, yang dilakukan oleh Zakheus ini supaya dia berubah, mengalami transformasi kehidupan. Yang pertama itu adalah apa, Bapak Ibu? Kita baca yuk. Poin yang pertama di atas itu. 1, 2, 3 ya. Berusaha menjumpai, mengenal pribadi Tuhan Yesus secara langsung. Jadi usaha pertama adalah yang dikerjakan sebagai orang berdosa, dicap sebagai pengkhianat, dicap sebagai orang yang paling buruk di tengah-tengah masyarakat, maka dia mau berubah. Dia mau mentransformasikan kehidupannya. Dia mau mengubah itu. Tetapi dengan cara adalah ayat 3 dan 4 dikatakan bahwa ia berusaha menjumpai atau mengenal pribadi Tuhan Yesus secara langsung. Bapak Ibu, ayat 3 dan 4 itu berbunyi apa? Berbunyi demikian, Bapak Ibu. Dia berkata di sana bahwa dia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat itu. Jadi Bapak Ibu, ada 3 poin yang menjadi tantangan bagi seorang si pendek ini, Bapak Ibu. Zakheus ini untuk menjumpai Tuhan Yesus. Tantangan yang pertama itu, ia sangat sulit berjumpa dengan Tuhan Yesus oleh karena berdesakan orang banyak. Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa ia berusaha untuk melihat orang itu, ya, apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena apa? Karena orang banyak. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu dia pergi kemana-mana, banyak dikerumuni orang. Dia sangat sulit untuk menjumpai secara pribadi. Nah, ini adalah tantangan pertama yang dihadapi oleh Zakheus. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah, yaitu ia lebih sulit lagi berjumpa secara langsung dengan Tuhan Yesus adalah oleh karena apa? Badannya pendek, Bapak Ibu. Bapak Ibu bayangkan ya, mungkin pernah nggak kita suatu suatu momen ada orang banyak sekali gitu ya. Kita badan kita yang besar aja kalau ada orang berdesakan itu sangat sulit sekali. Nah, Bapak Ibu, apalagi kalau badannya pendek. Nah, ini menjadi suatu tantangan yang berat untuk Zakheus untuk menjumpai Tuhan Yesus. Itu adalah menjadi tantangan bagi dia. Poin yang ketiga adalah tantangan yang dihadapi oleh Zakheus di sini adalah ia harus berusaha mendahului orang banyak dan lari memanjat pohon supaya dapat melihat Tuhan Yesus yang lewat itu. Ayat yang keempat. Maka ia berlari, ia mendahului orang banyak itu, lalu memanjat pohon ara itu untuk melihat Yesus yang akan lewat itu. Bapak Ibu bayangkan, dia harus mendahului orang banyak itu, dia berlari-lari lalu apa? Dia memanjat pohon supaya dia dapat melihat siapa yang lewat itu. Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ada 3 tantangan untuk yang dihadapi oleh Zakheus ini. Untuk mengenal siapa pribadi yang lewat itu. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, apa kira-kira pelajaran yang perlu kita pelajari dari apa yang dihadapi oleh Zakheus ini? Dia berusaha, artinya berusaha, kata berusaha di sini Bapak Ibu, artinya itu adalah
Dia memiliki gairah semangat, ya. Bahkan dikatakan bahwa arti berusaha ini dia berikhtiar untuk menjumpai Tuhan Yesus. Makanya segala cara pun dia tempuh untuk supaya apa? Bisa bertemu, bisa mengenal Tuhan Yesus. Kata berusaha, ia berusaha. Kata berusaha itu berikhtiar. Segala cara dia harus lakukan supaya apa? Berjumpa Sang Kristus yang lewat itu. Supaya apa? Dia boleh mengenal siapa pribadi yang akan lewat itu. Maka harus ada tantangan yang dia hadapi. Nah, Bapak Ibu, apa yang menjadi makna penting bagi kita untuk melihat tantangan yang dihadapi oleh Zakeus ini di dalam hal iman kita sebagai orang percaya? Apa kira-kira Bapak Ibu yang menjadi tantangan? Tentu yang pertama Bapak Ibu, yang harus kita lawan, yang harus kita hadapi, yang harus kita basmi di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman itu adalah kemalasan untuk belajar firman Tuhan. Bapak Ibu, ini mesti yang harus kita lawan. Yaitu untuk kita mengenal pribadi Sang Kristus itu. Supaya apa? Kita berubah gitu ya. Yang kedua itu adalah kita harus lawan adalah, yang harus kita hadapi itu adalah, ya mungkin kita itu cuek Bapak Ibu ya. Tapi saya jemaat-jemaat Tuhan yang tidak akan cuek gitu ya akan kebenaran firman Tuhan, atau tidak ada semangat, tidak ada gairah gitu ya untuk belajar firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, pada pagi hari ini adalah menjadi tantangan-tantangan bagi kita. Apalagi yang menjadi tantangan kita supaya kita boleh mengenal pribadi. Tantangannya adalah kita seringkali menganggap diri kita paling hebat gitu ya. Saya sudah mengertilah itu. Saya sudah paham itu. Saya sudah bekerja banyak untuk pekerjaan Tuhan. Nah, ini adalah tantangan-tantangan yang harus kita lawan. Supaya kita lebih lagi mengenal ya pribadi Tuhan Yesus itu. Ya, tantangan apa lagi Bapak Ibu? Yaitu arus kehidupan. Bapak Ibu, memang kehidupan kita, arus kehidupan kita sehari-hari itu memang dampaknya terlalu besar dalam hidup kita. Kalau kita tidak bisa kendalikan arus kehidupan ini, maka kita akan dibawa sampai ke muara dan kita bisa sampai tenggelam oleh arus kehidupan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, ini adalah tantangan-tantangan yang kita harus hadapi. Apa tantangan apa lagi? Masalah ekonomi Bapak Ibu. Ini juga menjadi satu tantangan bagi saya dan bagi kita semua. Masalah pergumulan dalam keluarga, masalah rutinitas kita yang terlalu sibuk tiap hari, maka ini menjadi tantangan. Bapak Ibu, ada 3 hal yang menjadi tantangan Zakeus untuk menjumpai Tuhan Yesus. Pertama itu adalah dia harus, yaitu orang banyak itu dia harus mendahului itu. Terus adalah karena badannya pendek, dan juga dia harus berlari dan juga naik pohon supaya dia mengenal Sang pribadi Kristus itu. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, ini tentu hal yang sangat penting bagi kita. Jadi ketika Tuhan Yesus lewat, dia sudah di mana? Di atas pohon. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, tentu ini pencapaiannya adalah dia tidak menjadi sia-sia karena dia berusaha untuk menjumpai Tuhan Yesus. Teman-teman silakan ikuti media sosial ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan tayangan ini supaya menjadi informasi bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang belum mengetahui hal ini. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.